Saya hampir 20 tahun di Kementerian PU. Info penting bahwa sosiologi agama adalah pilihan pertama saya di Parepare. Saya sebenarnya baru jalan 2 tahun. Oke. Kampus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vicky dalam acara podcast LP2M Macarita dalam program acara Ngopi, Ngobrol Bareng Prodi. Pada hari ini kita kehadiran tamu dari program studi Sosiologi Agama bersama dengan langsung dengan Bapak Kaprodi yaitu Bapak Abdul Wahidin MSI. Selamat datang Bapak. Saya lihat kita ditemani oleh 2 orang, bisa mungkin diperkenalkan siapa yang menemani kita pada hari ini? Oh iya, ada tetangga aku ini. Beliau dari dosen sosiologi juga, Dr. Haji Ihsan Darwis MSI. Kemudian ada mahasiswa juga yang cantik ini, Ya. yang ada yang dibawa ke sini untuk bisa menemani kita di sini. Ya. Namanya Nur Hasibah, sebentar lagi SOS ya. SOS. Oh iya. Berarti sudah ke penyelesaian ya? Sudah tahap Oke. saya. Mudah-mudahan tahun ini ya bisa Amin, selesai. Amin. Oke. Jadi pada hari ini Sosiologi Agama hadir bersama kita untuk memperkenalkan kepada halayak banyak apa sebenarnya itu Sosiologi Agama. Mungkin pertanyaannya adalah apa visi misinya sebenarnya dari Sosiologi Agama? Oh iya. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan Oh iya, diri dulu ya. oke. Saya Kepala Prodi Sosiologi Agama IAIN Parepare, khususnya di Fakultas Sosiologi Adab dan Dakwah. Nama saya Abdul Wahidin. Sebenarnya ABD-nya, Abdulnya itu ABD. APD, oke. Kalau saya biasa pendesarkan. Nah, jadi Itu A-nya itu anak, Ah. B-nya itu bone, D-nya itu bisa dong. Jadi anak bone dong. oke. Ya, baik. Sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa visi misi keilmuan sosiologi agama itu adalah pusat kajian sosiologi agama bidang pembangunan sosial, itu distingsinya. Kemudian berorientasi pada pembangunan lingkungan berkelanjutan yang terintegrasi tentunya dengan sesuai dengan visi misi kampus kita, yaitu nilai Islam dan budaya. Saya kira itu. Jadi kalau melihat dari visi sosiologi agama, tentu nanti orientasinya atau itu sarjana yang berkualitas terkait dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ada kata pembangunan sosialnya tadi itu. Jadi kalau dibagi pembangunan sosialnya sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah social service, kemudian yang kedua adalah social welfare services, kemudian yang ketiga adalah community development. Tetapi kan kita ada pengembangan masyarakat Islam, sehingga 2 ini yang menjadi fokus sebenarnya terkait dengan masalah bentuk perlindungan sosial, social service-nya itu baik bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu social welfare, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, itu tentu dengan ada program-program terkait dengan bantuan sosial dan sebagainya. Jadi orientasinya memang sosiologi itu, sosiologi agama itu adalah itu tadi, bagaimana mempelajari masyarakat, bagaimana mengembangkan masyarakat, bagaimana mempelajari dinamika yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat miskin, kemudian bisa menjadi sejahtera. Maka daripada itu, di bekal sosiologi agama itu adalah menjadi seorang pemimpin, karena dia berada di masyarakat. Entah kepala desa, entah nanti jadi camat, bupati dan sebagainya. Bahkan di universitas banyak kasus dari sosiologi. Misalnya UIN Alauddin contohnya, kemudian UIN Sunan Kalijaga termasuk ya. Karena kenapa? Memang dia dibentuk dengan keilmuan tadi itu, sosiologi itu pesannya adalah bagaimana dibentuk menjadi seorang pemimpin. Saya kira itu gambaran, nanti mungkin dibuat lagi. Oke. Saya lihat ini ada Pak Dokter kita. Ya, ini saling melengkapi nanti kan. Oke. Ya. Pak Dokter, saya ingin bertanya.
berposisi sebagai dosen di Yayan Parepare, khususnya di sosiologi agama. Mungkin bisa diberitahu apa yang membuat Anda tertarik dengan bidang sosiologi agama? Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Yeah. Saya sebenarnya baru jalan 2 tahun Oke. di kampus ini. Kurang lebih 10 tahun saya menjabat Kepala Kawah Kementerian Agama di Kota Makassar. Di Makassar. Makassar. Membuat saya tertarik untuk beralih jadi dosen apalagi sosiologi agama. Karena background saya S2, S3, S1 itu juga sosiologi agama. Kenapa? Karena ada struktur hubungan antara individu dan masyarakat komunitas dengan baik. Itulah saya lakukan pada waktu saya jadi Kepala Kawah kurang lebih 10 tahun. Jadi masyarakat itu bisa ditata dengan baik karena yang bisa membaca paradigmanya itu adalah orang sosiologi. Kita tidak bisa menata struktur sosial masyarakat antar agama dan lokal wisdomnya kalau kita tidak paham struktur sosiologi agamanya. Jadi memang sangat menarik untuk kita masuk di sosiologi agama, apalagi kalau dosennya backgroundnya sampai di situ. Jadi itulah yang saya ajarkan setelah saya masuk. Saya dikasih mata kuliah pengembangan masyarakat Islam, dan yang kedua adalah analisis dan rekayasa sosial. Yang bisa mengajarkan ini memang dari sosiologi agama, tapi jangan salah paham bahwa sosiologi agama itu dia berlaku segala ruang masuk dia. Saya mengingat Pak Profesor Dr. Musadi Pak Barik, teman saya di UNAS, itu dari sosiologi agama jadi rektor. Prof. Hamdan Yuwanis yang rektor sekarang itu dari sosiologi agama. S2, S3-nya kan dari Kanada, dari Australia. Tapi ini yang menjadi menarik bahwa sosiologi agama itu memang luas jaringannya sehingga dia bisa membangun interaksi simbolik. Jadi intinya adalah ada 4 modal kata Bordeaux. Modal sosial itu tidak lepas dari sosiologi agama. Modal kultur, ya itu adalah lokal budaya, lokal wisdom. Kemudian modal interaksi simbolik, komunikasinya intern dengan hubungan masyarakat. Kemudian ya tidak lepas juga dari modal ekonomi. Ya itulah menghasilkan segala sesuatu dari perubahan dengan tatanan sosial. Jadi saya kira itu untuk sementara saya sampaikan bahwa itulah gambaran bahwa sosiologi agama itu memang sangat menarik, dan insya Allah nanti 2045 sosiologi agama akan dicari. Iya. Dan akan 2045 Golden Wise itu akan dicari nanti. Jadi memang daya tariknya ini harus kita sebarkan ke generasi muda ternyata memang akan dicari ini ke depannya. Oke. Dan kita sudah punya generasi muda di sini, salah satunya. Saya bisa panggil kita Shiba ya? Iya, Sama betul. panggilan Shiba. Shiba awalnya masuk ke Yayan Parepare, apakah langsung memilih sosiologi agama dan kenapa pilih sosiologi agama? Baik, terima kasih Pak Vicky. Iya. Adapun kenapa saya memilih sosiologi agama, info penting bahwa sosiologi agama adalah pilihan pertama saya di Parepare. Ya. Dan kenapa saya tertarik untuk memilih jurusan ini? Karena basically saya memang dari SMA itu saya jurusan IPS, dan saya sering mengikuti kegiatan lomba-lomba seperti lomba ekonomi yang berkaitan dengan IPS. Dan saya itu suka hal-hal yang berbau dengan masyarakat, hal-hal yang berinteraksi dengan masyarakat luas, hal-hal yang harus kita memposisikan diri kita bagaimana cara bersikap untuk kepada orang lain, seperti kelompok ataupun orang-orang penting. Hal itu bisa saya menjadi alasan kenapa saya memilih sosiologi agama, karena betul-betul memang saya suka hal-hal yang berinteraksi dengan kita. Terima kasih banyak. Dan ternyata ya Pak, dan ternyata setelah saya masuk di sosiologi agama ini, ternyata bukan hanya itu yang menjadi patokan penting di sosiologi agama. Kami juga belajar banyak mata kuliah seperti contohnya sosiologi pembangunan, sosiologi ekonomi, sosiologi gender, sosiologi pendidikan pun ada di sosiologi agama. Jadi saya sangat bangga menjadi bagian dari sosiologi agama. Luar biasa ini yang kita bawa ini. Menarik ini Pak Kaprodi. Tadi kan dia mau berkontribusi langsung di masyarakat. Memang apa dari prodi ini? Apa kontribusinya untuk masyarakat?
Kalau bahasa kampusnya profil lulusan ya, Iya. gitu ya. Jadi kalau berbicara masalah kontribusinya ke masyarakat untuk sarjana nanti, kita betul-betul mempersiapkan sarjana yang betul-betul nanti akan memahami keilmuannya. Makanya ada lulusannya nanti itu bisa menjadi masuk berbagai bidang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Ihsan. Seperti dia bisa menjadi perencana. Kan basicnya memang kalau kita lihat orientasi kedepannya adalah memang sosiologi agama itu handal di bidang penelitian. Ketika handal di bidang penelitian, dia bisa masuk pada desain perencanaan. Dia masuk di perencanaan. Misalnya kan kalau setiap instansi punya perencanaan, baik juga swasta juga pasti punya. Misalnya kalau lembaga tersendirinya ada Bapeda. Dan di sana kan pusat perencanaan. Kalau di tingkat nasional namanya Bappenas, pasti ada sosiologinya di sana. Bisa menjadi konsultan. Sama perjalanan hidup saya, setelah sarjana kemudian habis sarjana saya dipanggil untuk menjadi konsultan. Kalau bahasa kita di Kementerian Agama mungkin tenaga pendamping atau penyuluh. Ya, saya di Kementerian PU itu terpanggil. Ternyata sosiologi agama bisa masuk ke mana-mana ternyata. Saya hampir 20 tahun di Kementerian PU, mendampingi pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. Misalnya ada pembangunan sanitasi, kemudian ada pemberdayaan masyarakat yang ada di Kementerian PU. Dan itu betul-betul pelajaran yang dipelajari di saat kuliah itu memang berguna sekali pada saat itu. Jadi kita berdampingan, ternyata ilmu itu saling melengkapi ternyata. Ya, tidak bersendiri. Salah misalnya kalau kita menganggap ada ilmu yang tidak relevan atau apa, sebenarnya semua relevan. Makanya dibentuk menjadi satu tim waktu saya di Kementerian PU, saling melengkapi. Jadi ada anak arsitek, ada anak teknik, ada anak ekonomi, kemudian sosiologi juga masuk di sini. Karena apa? Ternyata bangunan yang sudah disiapkan yang paling rumit ternyata adalah mempersiapkan masyarakat untuk menempati, misalnya rumah susun misalnya. Kalau sudah dibangun oleh teknik misalnya, desain arsitek, kemudian masyarakat tidak siap untuk menempati itu, makanya bangunan banyak biasanya membasir. Kenapa dibangun kemudian tidak dimanfaatkan? Nah, disitulah kurang sosiologi sesungguhnya. Bagaimana berkontribusi itu konsultan ya. Jadi konsultan ya luar biasa, sangat dibutuhkan di mana-mana. Kemudian bisa menjadi birokrat. Ya. Di mana sosiologi itu biasanya kalau di birokrat kan pemerintah, pasti pemerintah melayani masyarakat. Tentu di situ ada butuh sosiologi. Kalau tidak salah si terima kasih Pak, pernah PPL di Bapeda ya? Bapeda. Sebagai perencana dia ikut membantu perencanaannya. Kemudian banyak bersentuhan dengan kepala desa karena ada pembangunan yang akan direncanakan dilakukan di situ ya. Ya. Mungkin sudah tahu tentang bagaimana menyusun anggaran dan sebagainya. Sama di situ Pak, ternyata sosiologi ya. Makanya saya ada mitra, itu banyak mitranya. Saya ada kami di Prodi Sosiologi Agama ada mitra dari BRIN, kemudian ada mitra dari BPS, kalau tidak salah juga pernah kita lakukan itu pelatihan, kemudian ada dari Bapeda juga ada, dan beberapa instansi-instansi lain. Saya kira kontribusinya di sosiologi agama sangat bisa banyak sekali. Itu diantaranya tadi sudah saya sebutkan. Saya beralih ke Pak Dokter. Kan Pak Dokter tadi menjelaskan bahwa sebelum menjadi dosen di sini 10 tahun menjadi KUA di Kota Makassar, 10 tahun. Bisa mungkin dijelaskan apakah tadi kan sudah dibawakan oleh Pak Kapolri tadi bahwa ilmu yang didapatkan di bangku kuliah itu bisa diterapkan di pekerjaan. Ya. Nah, bisa mungkin Bapak juga menjelaskan bagaimana menerapkan ilmu di perkuliahan menjadi seorang KUA. Begitu, 10 tahun menjadi seorang KUA. Kalau kita bicara konteks sosiologi agama, itu memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi isu global.
pengalaman saya kurang lebih 10 tahun di KUA di Makassar, 4 kecamatan itu, jadi mampu saya menata penyuluh. Penyuluh itu kan bagian dari sosiologi agama. Penghulu juga itu bagian dari sosiologi agama. Jadi ketika ada agama-agama lain yang dianggap tidak relevan dengan Kementerian Agama, yang tata itu adalah penyuluh dari profesional. Itu bagian daripada sosiologi agama. Jadi memang sangat menarik bahwa sosiologi agama itu adalah merupakan isu-isu global yang perlu dijadikan sebagai contoh yang terbaik bagi program-program studi lainnya. Begitu juga demikian Fakultas Syariah Paksi juga bagian daripada sosiologi agama karena ada penghulu, ya, ada jurusan hukum dan lain sebagainya. Jadi kita ini berbicara bukan saja sosiologi agama, tapi juga sosiologi Paksi juga, hukum juga masuk. Tapi hanya kalau kita melihat secara interaksi di hubungan antara masyarakat dengan perubahan sosial itu memang sangat dibutuhkan sosiologi agama. Jadi sekali lagi orang yang mengambil jurusan ini insya Allah tidak pernah ketinggalan informasi karena dia selalu bergerak untuk mencari yang terbaik. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Shiba tadi dijelaskan oleh Kak Prodi bahwa sudah pernah BPL di Bapeda Parepare. Mungkin bisa menceritakan pengalaman apa yang berharga dan apa ilmu yang didapatkan di bangku kuliah khususnya di Parepare yang bisa diterapkan ketika berada di lapangan langsung. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya magang atau PPL di Bapeda itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Parepare. Alhamdulillah saya merasa cukup mendapatkan wawasan yang luas di dalam. Dikarenakan kami itu dibagi menjadi beberapa bagian di Bapeda tersebut. Ada di bagian Preswil, ada di bagian sosial budaya, dan ada di bagian sekretariat. Dan saya alhamdulillah dipercayakan di bagian Preswil, prasarana dan wilayah dan ekonomi. Pengalaman yang cukup berharga menurut saya karena di dalamnya ternyata kita diberikan begitu banyak wawasan atau pengetahuan bahwasannya menyusun rancangan pembangunan daerah itu tidaklah mudah dan tidak seperti apa yang orang lain bilang dibangun saja itu atau bagaimana, tapi ternyata harus memiliki tepat sasaran seperti data yang akurat, anggaran yang harus tepat dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat atau bermanfaat kepada masyarakat. Maka dari itu saya belajar di dalam bagaimana perencanaan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Itu yang saya pelajari di Bapeda, dan saya juga sering mengikuti rapat-rapat yang sering dilaksanakan oleh OPD terkait merencanakan pembangunan daerah khususnya di Parepare ini, Bapak. Nominasi nih PPL-nya. Memang di sosiologi kita persiapkan untuk itu betul-betul masuk ke ranahnya. Makanya saya tahu. Ada juga tambahan sedikit. Sosiologi agama itu memang peduli terhadap lingkungan. Ya. Apalagi mengenai kemiskinan. Dia cepat itu bergerak. Kalau dia paham bahwa masyarakat kebutuhannya, dia paham terhadap individu ke individu personal. Luar biasa ya. Yang bisa membaca ini adalah orang yang belajar sosiologi agama. Ya bukan berarti jurusan lain tidak. Artinya di situlah keilmuan. Jadi ini sudah semester 7. Sudah mulai mau selesai. Kita butuh regenerasi lagi mahasiswa baru. Mungkin Bapak Kaprodi bisa mengajak mahasiswa baru atau anak SMA, SMK sederajat untuk bergabung di jurusan atau prodi sosiologi agama. Ya, mungkin sebelum saya sampaikan itu, saya mau sampaikan bahwa Kementerian Agama telah mengundang sosiologi agama dalam mewakili ASAGI, khususnya mewakili sosiologi agama seluruh Indonesia untuk pertemuan yang dilaksanakan oleh Kemenak pada tahun 2023, kalau tidak salah ya, akhir 2023, di mana di sini ada statement yang barangkali harus dicatat bahwa sosiologi agama itu nantinya akan dibuatkan SKP 3 kementerian bahwa sosiologi agama dan sosiologi itu sama.
Ketika misalnya ada pendaftaran itu boleh mendaftar sosiologi dan sosiologi agama. Jadi tidak pembeda sebenarnya. Yang membedakan cuma naungannya mungkin ada di Kementerian Pendidikan, kemudian yang satu di Kementerian Agama. Jadi seperti yang disampaikan tadi, saya mengajak kepada seluruh calon mahasiswa baru, khususnya kelas 12, SMA, SMK, dan pesantren untuk bisa bergabung di sosiologi agama. Yang pasti bahwa sosiologi agama itu adalah ilmu pure science, ilmu murni, sehingga dia bisa masuk di berbagai bidang. Ada sosiologi pendidikan, bisa jadi guru, kemudian bisa jadi guru karena mempelajari sosiologi pendidikan, bisa jadi ekonom karena ada sosiologi ekonomi, kemudian ada hukum, ada sosiologi hukum, ya nanti bisa yang ada juga sosiologi kesehatan. Untuk itu jangan salah pilih, saya menunggu di sosiologi agama untuk bergabung. Saya tambahkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, bagi orang tua maupun keluarga yang lain diharapkan untuk mendaftarkan anaknya dari Yayan Parepare, khususnya mengambil jurusan sosiologi agama, karena ini sangat menarik untuk menjadi sebuah perubahan dan tatanan masyarakat. Saya kira itu untuk saya sampaikan bahwa mari kita berlomba-lomba memasukkan anak kita di kampus Yayan Parepare, khususnya mengambil jurusan sosiologi agama, karena ini bisa membangun interaksi simbolik, interaksi sosial, modal sosial, dan modal kultur budaya. Ada namanya local wisdom. Jadi ini ditata dengan baik. Yang terjadi adalah ketenangan dan kedamaian. Itulah sebagai awal. Kedamaian. Mungkin ada Shiba, ada? Baik, untuk adik-adik yang belum lulus SMA, ingin melanjutkan perkuliahannya, bagi yang ingin menjadi dosen, ingin menjadi konsultan, ingin menjadi promotor sosial, mari bergabung bersama kami di Sosiologi Agama. Kami tunggu dan segera daftarkan diri adik-adik sekalian. Ada pantun juga. Oke, silakan. Menarik. Kata-kata hari ini, kakak. Iya, menarik. Ada pantun. Oke, lanjut. Pantunnya boleh disimak baik-baik ya untuk calon mahasiswa baru untuk sosiologi agama. Jawabnya ini apa Pak? Cakep, iya atau apa? Terserah. Oke, kita bilang cakep saja nak penonton ya. Ada yang penonton? Yeay. Makan bersama di meja besar bersama dengan guru besar. Cakep. Ayo bergabung di sosiologi agama menjadi keluarga besar. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak dan adik-adik di podcast LP2M Cerita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.